Dan kami juga nanti akan menunggu perkembangan dari kunjungan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang berada sekarang di Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya, tim SAR gabungan hingga kini terus melakukan pencarian korban bencana banjir bandang yang ada di Kabupaten Lembata, NTT. Upaya para tim SAR gabungan tampaknya mulai membuahkan hasil. Ada 6 korban banjir bandang ditemukan di Desa Waimatan di Lembata. Seluruh korban kemudian dievakuasi ke RSUD Lewo Leba untuk diketahui identitas pastinya. Sementara Kepala BNPB Doni Monardo merilis data terbaru untuk korban yang meninggal akibat banjir bandang di NTT dan kini berjumlah total 163 orang. Korban hilang 45 orang. Selain di NTT, banjir juga terjadi di NTB Nusa Tenggara Barat. Di sana tercatat 2 orang meninggal dunia. Polri sudah mengerahkan 4.000 lebih personel, TNI lebih dari 3.000 personel untuk membantu upaya-upaya evakuasi. Bantuan berupa tenaga medis, obat-obatan, anjing pelacak, serta dapur lapangan juga sudah diturunkan. Yang pertama, Flores Timur, Adonara, yang telah ditemukan dalam kondisi meninggal sebanyak 71 orang dan 5 masih hilang. Kemudian berikutnya Kabupaten Lembata 43 orang, 25 hilang. Kemudian Alor 27 meninggal, 14 hilang. Kemudian Malaka 6 meninggal. Kemudian Kabupaten Kupang 3 meninggal, 1 hilang. Sedangkan Kota Kupang 6 meninggal. Kabupaten Sika 1 meninggal. Kabupaten Sabu Rai 2 meninggal. Kabupaten Rotendau 2 meninggal. Kemudian Kabupaten Ngada dan Ende masing-masing 1 orang meninggal. Adapun untuk Provinsi NTB 2 meninggal. Sehingga keseluruhan untuk NTT korban meninggal sebanyak 163 orang dan 45 orang hilang. Dan segera saudara kita sekarang memantau perkembangan terakhir dampak bencana di NTT serta rencana kunjungan Presiden Republik Indonesia. Kita bergabung, ada jurnalis Kompas TV Citos Natun di Waiwerang, Adonara, Flores Timur, dan ada jurnalis Kompas TV lainnya Yasir Neneama juga bersiap di Ile Lamadike, juga di Adonara, Flores Timur. Kita ke Citos Natun terlebih dahulu di Waiwerang, Adonara. Citos, selamat pagi. Bagaimana perkembangan pencarian korban dan penanganan mengenai bencana atau pasca bencana di sana? Citos. Baik, selamat pagi Bayu. Untuk penanganan banjir bandang yang terjadi di Pulau Adonara sendiri, memang hingga saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian atas korban yang hilang, di mana berdasarkan data yang kami peroleh masih ada 5 korban banjir bandang yang dinyatakan hilang, dan hingga saat ini tim dari Polri pun juga sudah menurunkan anjing pelacak untuk membantu mencari kelima korban tersebut. Sementara untuk penanganan banjir sendiri, memang sejak kemarin sudah terlihat beberapa alat berat yang dipakai untuk melakukan pembersihan material-material lumpur yang ada di permukiman warga. Juga ada upaya dari pihak PLN sendiri untuk menyambung jaringan listrik yang memang sejak hari Minggu kemarin terhempas oleh kuat banjir bandang, sehingga masyarakat di beberapa desa di Pulau Adonara ini tidak memiliki listrik atau listriknya padam hingga pada malam hari. Demikian, Bayu. Citos, apa kendala-kendala yang sekarang dihadapi oleh para petugas gabungan atau SAR gabungan di sana untuk melakukan evakuasi, juga penanganan para pengungsi? Masih ada kendala, Citos?
Baik, Bayu, berdasarkan pantauan kami memang sejak kemarin kendala yang dihadapi oleh tim SAR gabungan tidak sebesar yang dihadapi pada beberapa hari yang lalu. Karena hingga saat ini memang sudah ada alat berat dan juga tambahan personil yang begitu banyak, ada ratusan personil dari TNI dan juga dari Polri yang sudah diturunkan di tempat lokasi bencana untuk melakukan penanganan berupa pencarian dan rehabilitasi beberapa sarana umum yang bisa untuk menunjang pencarian para korban yang masih hilang. Demikian, Bayu. Baik, Cito Snatun, terima kasih laporan Anda. Sekarang saya beralih ke Yasir Neni Ama yang ada di Ilela Madike. Yasir, bagaimana situasi di lapangan? Kita sempat mendengarkan laporan Anda. Upaya-upaya evakuasi sudah lebih baik dari beberapa hari yang lalu dengan bantuan-bantuan yang sudah mulai mengalir, Yasir? Kalau di desa Ilela Madike sendiri penanganannya bisa dikatakan lebih baik begitu jika dibandingkan dengan daerah Waiburak ataupun Waiwerang. Kenapa saya katakan demikian? Karena yang pertama, dari jumlah alat berat yang diterjunkan di sini jauh lebih banyak dibandingkan dengan di wilayah Waiburak ataupun di Waiwerang. Tadi pada saat kami tiba di sini, kami melihat sejumlah alat berat ada sekitar 4-5 eskavator yang sudah bekerja dari beberapa hari sebelumnya. Kalau kita lihat secara geografis, memang Ilela Madike ini berada ataupun jaraknya sekitar hampir 45 menit jaraknya dengan menggunakan kendaraan mobil dari wilayah Waiburak ataupun Waiwerang. Saya akan memperlihatkan kepada Anda saudara seperti apa kerusakan yang terjadi di wilayah desa Ilela Madike ini, di mana kalau kita lihat di sini ini adalah bekas longsor yang terjadi. Ini adalah bekas longsor yang terjadi di desa Ilela Madike. Sebelumnya di sini ada berdiri sejumlah bangunan rumah warga, namun kini kondisinya sudah rata dengan tanah. Dan memang jumlah korban jiwa di desa Ilela Madike ini lebih banyak begitu. Ada 56 korban jiwa dan hingga saat ini masih akan dilakukan pencarian satu korban hilang, saudara. Dan memang di lokasi desa Ilela Madike sendiri, Bayu dan juga saudara, kondisinya saat ini sudah mulai ramai dengan warga, tidak hanya dari warga desa Ilela Madike namun warga sekitar desa Ilela Madike, karena informasinya nanti ini adalah salah satu titik dari tujuan Presiden Joko Widodo meninjau lokasi bencana di Pulau Adonara. Tadi kami sempat melihat bagaimana tadi persiapan dari TNI Polri juga telah melakukan persiapan pengamanan, kemudian dari Pas Pampres juga telah melakukan pengamanan, dan tadi sempat dilakukan gladi resik begitu, pengamanan yang seperti apa. Saya akan menunjukkan sedikit kepada Anda, kemungkinan besar kalau saya mengacu pada gladi resik yang dilakukan oleh Pas Pampres tadi, kemungkinan besar nanti Presiden Joko Widodo ketika tiba di desa Ilela Madike akan berada di area sini, saudara. Area ini nanti akan berada di area ini untuk memantau secara keseluruhan bagaimana dampak dari tanah longsor yang terjadi di desa Ilela Madike ini. Informasinya memang nanti Presiden Joko Widodo beserta rombongan akan tiba dulu dari Jakarta menuju ke Bandara Franseda Maumere. Nah, setelah tiba di Maumere barulah akan menggunakan helikopter untuk menuju ke beberapa lokasi di wilayah Kabupaten Flores Timur dan juga Lembata. Nah, untuk di Flores Timur sendiri, salah satu titik yang nantinya dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo adalah di desa Ilela Madike ini. Jarak helipad Presiden Joko Widodo menuju desa ini sekitar hampir 2 km, berada di area bawah atau dekat dengan pantai. Nah, setelah tiba di sini, yang pertama Presiden Joko Widodo akan mengunjungi lokasi ini, lokasi terdampak bencana longsor. Setelah itu, informasinya Presiden Joko Widodo juga akan memantau para pengungsi. Visualnya akan saya tunjukkan kepada Anda, saudara, sebelah sana. Nah, ini adalah salah satu akses jalan menuju ke lokasi pengungsian dari warga desa Ilela Madike. Nah, di sini nanti informasi yang kami dapatkan sekitar ada 800 warga yang terdampak yang memang berada di posko pengungsian untuk mendapatkan penanganan dari tim
penanganan bencana gabungan, saudara. Dan di sini kondisinya penanganannya sudah cukup baik begitu. Ada eskavator yang sudah banyak datang untuk merapikan merapikan sejumlah rumah ataupun lokasi pasca bencana longsor yang terjadi di Desa Ile Lamadike ini. Bayu. Baik, Yasir Naniama, terima kasih laporan Anda kali ini dari Ile Lamadike, dan semoga nanti semua kunjungan Presiden berjalan lancar, termasuk didukung oleh cuaca, serta bisa bertemu terutama dengan para pengungsi untuk mendengarkan langsung nanti apa yang dikeluhkan oleh para pengungsi dan bantuan-bantuan selanjutnya. Yasir Naniama, terima kasih, dan juga Citos Natun, terima kasih dari Pulau Adonara di Nusa Tenggara